Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan sharing tentang bagaimana atau kenapa setiap cek sound, setiap para soundman atau operator atau sound engineer ketika melakukan cek pada mikrofon mesti kalau gak tes 1, 2, 3 tes 1, 2, 3. Kenapa kok enggak diteruskan ke 4, 5, 6 atau sampai 10? Kenapa kok hanya 1, 2, 3 saja? Jadi itu ada artinya. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya, cek 1, 2, 3. Cek itu ketika kita ngomong cek itu C itu nadanya ada high-nya, ada muatan atau berhubungan dengan kompresor driver atau tweeter. Jadi ketika kita ngomong cek, nah itu berhubungan dengan Twitter atau nada high-nya. Cek 1. Jadi cek lebih ke cek suara middle, cek. Kemudian 1 S. Nah, S-nya itu juga melambangkan atau untuk mengecek suara middle-nya. Cek 1 sa. Nah, kalau tu-nya tu. Nah, tu itu lebih ke middle, suara yang mid itu ke tu. Jadi seperti itu. Jadi 1 sa lebih ke high-nya, tu lebih ke mid-nya untuk ngecek. Karena di dalam sound system kita tidak lepas dari istilah frekuensi. Kalau 4W ya pakai high, mid, low, sub. Jadi tidak terlepas dari frekuensi itu. Kemudian 2. Jadi 2 itu biasanya untuk ngecek subwoofer D 2. Tetapi untuk mic vokal itu biasanya tidak perlu menggunakan subwoofer, tapi kalau susunannya biasanya komposisinya high, mid, low, sub 4W, terutama untuk teman-teman yang penggemar orkes dangdut koplo, high, mid, low biasanya di 15. Itu suaranya cukup di 15 saja. Jadi low. Nah, seringkali kita kalau di lapangan ada operator yang ngecek itu pakai bahasa low. Jadi low itu bukan heran atau luh itu, tetapi low itu maksudnya low frekuensi, lebih ke cenderung ke subwoofer, cuman tidak terlalu rendah. Kemudian tadi 1, 2, jadi 2 do sub atau low. Kemudian A nya itu lebih ke middle-nya lagi. Jadi mid itu lebih ke detil atau kejelasan suara. 2 A nya itu detil atau kejelasan suara. Kemudian 3. Jadi T itu lebih ke middle-nya saja. Nah, T middle. G-nya lebih ke subwoofer atau low. 3. Jadi untuk terutama operator atau biasanya MC yang ngebass
Itu ketika bilang 1, 2, 3, 3. Nah, T-nya middle-nya, G-nya itu subwoofernya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau mungkin teman-teman sepaham atau sepakat, ya boleh ngikuti aliran seperti ini. Tapi kalau punya metode lain, ya tidak apa-apa. Ini sharing pengalaman saja. Kalau di lapangan saya pakai seperti itu. Kemudian ada lagi dengan metode seperti ini. Check one. Tadi kan kalau yang umum biasanya tes 1, 2, 3. Atau kadang-kadang kalau yang posisi awam sekali, mic-nya ditiup kalau ya zaman dulu. Nah, seperti itu. Ada juga yang lebih simpel lagi, di pukul-pukul seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi itu menunjukkan kalau mic-nya sudah berfungsi. Atau ada lagi yang seperti ini. Nah, seperti ini juga ada. Jadi macam-macam ya, yang penting pede aja ketika Anda sudah menjadi seorang operator soundman atau sound engineer. Yang penting hasil akhirnya memuaskan, artinya sesuai dengan permintaan yang menyewa atau memberikan job. Jadi dengan menggunakan metode tes 1, 2, 3. Terus kemudian dengan metode lagi check one. Nah, check itu lebih ke mid high-nya. Biasanya yang menggunakan line array itu banyak sekali speaker middle gabungan. Biasanya kalau suaranya cukup lancip, ada yang bilang cides atau seperti apa. Jadi cek, nah itu kalau karakternya line array-nya atau speakernya tebal itu terasa sekali. Check one. Nanti one itu lebih ke subwoofer atau low-nya. Jadi kalau menurut saya suara vokal itu tidak perlu ke subwoofer, karena biasanya kalau kita pidato ada suara ketika nadanya bass seringkali sangat besar sekali, tadi ada bek-bek tadi atau popping istilahnya teman-teman, itu sangat mengganggu sekali di telinga. Dan ketika yang ngomong mungkin tidak tahu apa penyebabnya atau apa yang disebabkan, itu bisa membuat speaker bisa jadi jebol ketika dia teriak seperti itu. Ada juga yang untuk cek, setelah cek one kemudian itu lebih ke middle-nya dan juga low. Kemudian pakai kata a untuk kejelasan suara. Kemudian kalau a lebih ke middle-nya, a mid, low mid juga A-nya. Untuk beberapa orang yang suaranya ngebass, A-nya terasa A. Kemudian A, he. Nah, kalau he itu lebih ke low sama subwoofer. Jadi seperti tadi yang saya katakan, kalau vokal lebih baik di low saja, nggak usah di subwoofer. Jadi rendahnya nggak usah diikutkan. A, he. Nah, he itu untuk cek low-nya.
seperti itu. Jadi ada dua metode. Yang pertama pakai tes 1, 2, 3. Kemudian EA, E, He. Nah, itu terserah teman-teman mau pakai yang mana. Jadi mungkin teman-teman untuk yang operator pemula jadi sudah tahu kenapa kok tes 1, 2, 3. Kenapa kok masih seperti itu. Jadi kira-kira ini penjelasannya menurut pengalaman saya. Kemudian ada lagi yang menggunakan seperti ini. Check 1, 2, check 1, check 1, check. Tadi check lebih ke mid high, 1 low atau subwoofer, 2 mid high juga. Ya, check 1, 2, check 1, 2 lebih ke mid high-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Sharing bagaimana cara cek sound mikrofon. Jadi teman-teman, kenapa kok beberapa orang, tapi apa istilahnya umumnya kenapa kok 1, 2, 3 itu tadi penjelasannya menurut saya. Kemudian juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, share, dan juga subscribe channel Dunia Audio Sound System. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran dan kritik boleh tulis di komen supaya nanti video yang saya buat bisa lebih kreatif dan mungkin bisa berbagi pengalaman tentang dunia audio di lapangan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman seluruh pecinta audio sound system di seluruh Indonesia. Karena saya memakai bahasa Indonesia, bahasa seluruh dunia, mungkin yang di luar negeri atau orang perantauan yang suka audio sound system ini mungkin mudah-mudahan bisa berguna atau bermanfaat. Karena setelah era COVID ini banyak sekali pecinta audio sound system, terutama anak muda sampai anak kecil, sampai rumahan, bahkan untuk karaoke saja sekarang speknya itu sangat-sangat wow banget seperti acara hajatan. Oke, kemudian sedikit saya share untuk menyambung di video saya beberapa hari yang lalu. Saya menyarankan untuk teman-teman, terutama operator yang ikut loading atau ikut proses instalasi dan juga mungkin ada yang angkat-angkat, kalau bisa cek efek itu artinya cek untuk normalnya saja ya, maksudnya normal bahwa secara fungsi dari efek itu normal dan routing mixernya semuanya normal, itu mungkin bisa dicek di rumah atau di gudang atau di base camp teman-teman, supaya apa, ketika kita di lapangan, ketika mungkin sudah lelah atau tergesa-gesa atau kondisi yang lain yang mungkin mengganggu ketenangan, itu tidak bisa setting efek dengan baik. Itu menurut saya. Terkadang ketika kita lelah, telinga kita juga ikut merasakan kelelahan, atau pas mungkin kebanyakan job juga bisa menyebabkan telinga kita lelah. Akhirnya kepekaan itu mempengaruhi
settingnya. Kemudian pada saat di lapangan, ya pada saat acara berlangsung, biasanya ketika acara sudah dimulai, mic sudah digunakan oleh MC, itu bisa. Jadi pada saat itu saja reverb atau efeknya di setting, atau pada saat ceramah juga bisa. Karena berdasarkan pengalaman saya melihat di lapangan, beberapa sound system terkenal seperti Divasol itu yang dulu pernah dioperatori Pak Jo Jombang, kemudian Pak Sukutra Mayana, itu juga dia tidak cek sound sendiri, atau mungkin operatornya Mas Inu. Tetapi lebih mudah lagi ketika MC-nya ngomong baru disetting, itu lebih detail atau lebih pas suaranya gitu ya menurut saya. Dan kita sendiri juga semakin tenang mendengarkan, semakin peka ketika kita merasakan suara orang lain. Karena ketika kita ngomong sama MC yang ngomong itu karakternya beda. Cuman juga ketika MC yang ngomong, teman-teman harus tahu, artinya ketika sudah bertemu dengan MC tersebut, dia karakternya lebih ke mana, lebih condong ngebass atau ngemid, middle atau kejelasan, itu bisa disetting di lokasi dengan karakter yang baik ketika sudah tahu karakter MC-nya itu sendiri. Tapi ketika kita menemukan orang baru, yang penting kita gunakan standar aja, suara jelas, tidak terlalu banyak gema, pantulannya sedikit, seperti itu. Oke, itu saja ya video dari saya. Ini dari gambarnya tidak menggambarkan di tema ini, cek sound ini. Ini berupa penjelasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, barangkali ada saran, kritik, atau mungkin request video, silakan teman-teman bisa komen di video yang ini nanti saya upload. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pecinta audio sound system di seluruh Nusantara. Semoga jaya selalu, kita bisa sharing bersama, karena di ilmu perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali, apalagi sekarang banyak perangkat digital, belajar semuanya berbagai media,